Ya, rezeki itu jangan dipandang kita nang berusaha. Ini orang-orang tua bahari malajari. Rezeki yang datang kepada engkau itu jangan engkau pandang usaha engkau, tapi pandang itu anugerah Allah. Nah, bila kita memandang duit ini dapat karena usaha kita, pemalar kita. Tapi Allah mencari duit lapah seharianan, sayang pemalar. Tapi kalau kita ingat bahwa rezeki adalah pemberian Allah kepada kita, rezeki ini adalah anugerah Allah kepada kita, nah itu bisa menghilangkan sifat sayang kikir dengan rezeki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan membaca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitakhliyati nafsi wa tahliyah lita'arrudi nafahatir rabbaniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qa'im bihuquqil ilahiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi thayyibah. Amma ba'du. Bermula perhatian engkau untuk mengetahui kepada sifat-sifat yang tercela dalam batin engkau dan bersungguh-sungguh pada membersihkan diri dari celak-celak aib-aib yang batin tadi, itu lebih afdal dan lebih baik daripada perhatian engkau untuk mengetahui kepada sesuatu yang gaib dari engkau daripada perkara-perkara ketuhanan. Al-uyubul batinah, aib-aib yang batin, sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Contohnya kahubbil mali, seperti cinta kepada harta. Nah, ini aib batin. Lebih baik kita berusaha menghilangkan ini daripada kita berusaha untuk mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib yang batin, sifat yang tercela pada diri kita itu contohnya banyak sekali, antara lain kahubbil mali, seperti cinta harta. Ada dua macam jenis cinta harta ini. Ada orang cinta harta itu li'ainihi, li'ainil mal, karena ainnya itu harta. Harta itu duit, umpamanya harta perhiasan, harta perkebunan, harta kendaraan, harta. Yang pertama, orang yang cinta harta itu ada yang cinta li'ainihi, karena ain itu harta. Duit umpamanya, inya itu cinta lawan duit ini karena ain, benda itu duit, inya sayang lawan duit tuh. Dapat duit simpaninya sayang, mulanjakan kada maunya, kena ranai-ranai hitung duit. Yang tujuh cinta lawan ain duit. Ada tahu duit ambil, ada rezeki kumpul, mau ulanjakannya kada mau, sayang lawan duit itu. Jadi kesayangannya, kecintaannya kepada ain duit itu. Ini nukar baju kada mau nang baik-baik, sayang duitnya. Nukar makanan kada mau nang nyaman-nyaman, kalau perlu apa makanan yang paling murah itu nang ditukarnya, sayang lawan duit. Nukar kendaraan yang paling murah, apa? Ya, ini orang cinta kepada ain, benda, duit itu sendiri. Ada orang
cinta kendaraan, nukar motor ini, nukar motor ini banyak bisa duit. Ini lawan duit kada sayang, cuma benda lain. Motor ini nukar, sayang lawan motor, kayaknya besokan dipusutinya motor itu. 2-3 buah mesti motor di rumah nih. Kayaknya anak betulak kemana, ini akun betaksi, sayang motor dipakai. Nah, kayaknya hancur, kayaknya karena hujan, kayaknya apa? Tagipak orang gurai, ini sayang lawan motor itu. Nah, ini orang sayang lawan ainul mal. Ini orang ainul jahli, ain kebuduhan, paling buduh manusia. Kada pintar artinya nangka itu. Hampir 5 buah bisi motor tapi kada mau memakai, sayang. Kalau gurai, kalau apa, kalau tagipak orang. Nah, ada juga orang yang cinta harta itu lifaidatihi, karena faidah itu harta. Nah, ini terbaik daripada yang tadi. Li'anna bil mal tuqda syahwatu, karena dengan itu harta lulus syahwatnya, lulus keinginannya artinya. Nah, jadi harta itu dia cintai karena dengan harta ini dia bisa mencapai keinginannya. Minal ma'akil, daripada makanan-makanan, wal masyarib, minuman-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal marakib, tunggangan kendaraan, wal masakin, rumah tempat tinggal, wal manakih, dan perempuan istri. Nya banyak diisi duit dan inya cinta dengan duit itu karena faidah duit ini nyaman. Hendak babini kawa, hendak nukar rumah kawa, hendak nukar ini kawa. Nah, hubbul mal itu apabila ada dalam hati kita berarti ada sifat tercela. Berarti dalam hati kita ada tertanam sifat yang dicela. Wa amma hubbul mal lil birri wassilah wat ta'ah falaysa minal uyub. Adapun kita cinta kepada harta untuk kebaikan, untuk silaturahim, untuk taat, maka itu bukan satu keaiban, bukan satu yang tercela. Kita sayang lawan duit, karena dengan duit ini aku bisa naik haji. Aku sayang lawan duit karena dengan duit ini kawa menyakulahkan orang nang kada kawa sekolah. Aku sayang lawan duit, dengan duit ini aku kawa mau obati orang garing nang kada kawa berobat. Nah, ini cinta lawan duit tetapi bukan termasuk aib, karena lil birri wasilah wat ta'ah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi dalam diri kita apabila ada cinta kepada benda, cinta kepada harta, tetapi untuk kebaikan, nah, untuk kebaikan itu bukan sesuatu yang tercela, bagus saja artinya. Jadi umpamanya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang cinta harta untuk syahwat, apakah orang yang cinta harta untuk kebaikan. Nah, kita kalau mengukur diri kita, misalnya kita hari ini diberi rezeki oleh Allah 100.000 rupiah, apakah 100.000 ini kita gunakan 50.000 untuk bersenang-senang, 50.000 untuk sosial, berarti kita 50%. Tetapi bila 100.000 yang diberi Allah ini kita gunakan untuk kesenangan kita 90.000 rupiah, 10.000 hanya untuk sosial, kebaikan dan takwa, berarti kita termasuk orang yang hubbul mal tercela itu. Ya, rezeki itu jangan dipandang kita nang berusaha. Ini orang-orang tua bahari malah jari, rezeki yang datang kepada engkau itu jangan engkau pandang usaha engkau, tapi pandang itu anugerah Allah. Bila kita memandang duit ini dapat karena usaha kita, pemalar kita. Tapi Allah mencari duit lapah seharianan, sayang pemalar. Tapi kalau kita ingat bahwa rezeki adalah pemberian Allah kepada kita, rezeki ini adalah anugerah Allah kepada kita, nah itu bisa menghilangkan sifat sayang, kikir dengan rezeki tadi. Kita ini terpandang usaha terus, dapat duit merasa usaha seorang, dapat duit merasa karena kepintaran seorang, dapat duit karena merasa kesungguhan seorang, lalu sayang lawan harta ini. Jika kita pandang itu berian Tuhan atau itu injaman Tuhan, nah itu mengurangi kecintaan kita kepada harta. Dan memang itu pinjaman Tuhan. Kenapa pinjaman? Karena akan ditanya di akhirat.
Jakanya kada ditanya, ayo usaha seorang. Diberi Tuhan hari ini 10 juta, di akhirat kada bakal ditanya, ayo usaha seorang. Ini di akhirat ditanya, hari anu jam dapat 10 juta, kemana menggunakan? Itu ampunku gitu Tuhan, aku minjam aja tuh. Jadi itu nang maulah kita ini kikir, maulah kita ini sayang, karena kita memandang kekuatan kita terus, memandang modal. Itu modalku tuh, usahaku, lalu semuaan sayang. Kali ingat kita itu anugerah Allah, pemberian Tuhan, kayaknya ditakuni sidin, kemana duit itu digunakan. Nah, wa kahubbil jah, dan seperti cinta kedudukan, cinta pangkat. Ini aib dalam diri kita nih. Kalau ada keinginan nak jadi pembakal umpamanya, itu aib, tercela. Dalam diri kita ada keinginan untuk jadi ketua apa misalnya, itu tercela, sifat tercela. Lianna bil jah yuqtasabu tsana wal izzu wal istilah fayatayassaru jam'ul mal wa taskhirun nas. Karena dengan punya kedudukan, punya pangkat, itu didapatlah pujian-pujian, kemuliaan, menguasai. Maka mudahlah dengannya itu mengumpul harta dan menundukkan manusia. Ini besi pangkat tinggi, nyaman cari duit, nyaman menundukkan manusia. Jadinya orang mau kada mau nuruti kada wani. Nah, jadi dalam hati kita kalau ada hendak macam itu, tercela ngarannya, ada sifat tercela. Wa amma hubbul jali izaziddin wa ikamil haq wa nasril mazlum falaysa minal uyub. Kalau kita mencintai kedudukan, mencintai pangkat jabatan dengan tujuan memuliakan agama, mendirikan yang benar, menolong orang yang teraniaya, nah itu bukan satu keaiban. Aku sayang lawan jabatan gue nih, pembakal nih, aku sayangi benar. Kenapa? Dengan aku pembakal ini aku nyaman memuliakan agama. Ada orang hendak karaoke, kada aku berizin, nah aku berkuasa sini. Ada orang mengadakan kegiatan maksiat, kada aku berizin. Nah jadi aku pembakalnya perlu aku pegang. Nah, ada orang teraniaya, ditolong. Nah kalau macam ini cinta jabatan itu bukan aib, bahkan satu kemuliaan. Nah jadi kalau kedudukan jabatan itu kita cintai karena dengan jabatan itu kita nyaman cari duit, kita nyaman menyuruh menundukkan manusia, itu tercela. Tapi kalau jabatan ini kita cintai karena dengan jabatan ini kita bisa menegakkan ma'ruf, bisa mencegah munkar, nah itu bukan suatu aib. Nah itu antara lain contoh-contoh aib dalam diri kita yang perlu kita pikirkan untuk membuanginya. Cinta kepada harta untuk meluruskan syahwat, cinta kepada kedudukan jabatan untuk menundukkan manusia, mencari pujian, mengumpulkan harta, itu perlu hilang dalam diri kita supaya diri kita ini bersih daripada celah. Pasti waluka bil bahti